Terima kasih banyak ini bundanya para duta milenial. Para milenial kita ini bundanya sudah hadir di tengah-tengah kita ini. Bundanya yang cantik. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan beliau. Beliau mau menyapa kita semua ini, para milenial yang tangguh. Baiklah, Bapak, adik-adikku semuanya, anak-anak, ya, segera bergabung. Ya. Oke. Ya. Baiklah, semuanya kita sudah siap semuanya ya. Adik-adik dan anak-anakku semuanya. Ini Bunda kita sudah hadir di tengah-tengah kita untuk menyapa anak-anakku dan adik-adikku. Ya, ini kurang lebih Bu Santi kami sampaikan sudah ada sekitar 62 ya. Oh ya, kami ada 2 link Zoom Bu yang kami buka. Ada link Zoom pertama ini sudah sekitar 62. Biasanya mereka kalau pagi-pagi ini masih ya siap-siap untuk bergabung, masih berusaha untuk join, ya, terkendala dengan sinyal. Ya, selain ada yang bergabung secara individu, juga ada yang bergabung secara bersama, baik di P4S maupun di BP ini di BPP Bunda. Jadi ini banyak juga yang belajar bersama di BPP maupun di P4S. Ya, mendengar suara saya semuanya? Bisa angkat tangan? Mendengar ya? Oke, bagus ya kalau gitu. Baiklah, kita segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Anak-anakku, alhamdulillah pada pagi hari ini bundanya para petani milenial sudah hadir untuk memberikan semangat, menyemangati anak-anakku untuk terus dan yakin dengan pertanian, ya. Dan untuk hari ini Bapak Menteri juga sudah mengunjungi lokasi daripada petani-petani milenial di Jawa Barat. Kemudian ada informasi kemungkinan juga beliau akan mengunjungi Kalimantan. Jadi jangan berkecil hati ya. Semua akan dikunjungi nanti oleh Bapak Menteri satu persatu ini. Bapak Menteri sangat respect, sangat ingin bertemu dengan anak-anakku semua untuk mengetahui, melihat apa kreativitas dari anak muda, apa usahanya, apa yang bisa diperlihatkan kepada Bapak Menteri. Nah, silakan dipersiapkan dan segera anak-anakku membuat jejaring usaha dan merencanakan usahanya, karena anak-anakku semua sudah tergabung dalam jaringan pertanian nasional. Itulah kesempatannya kita bisa membangun kolaborasi bersama, baik bagi yang baru pemula maupun kita bisa menggandeng juga para pengusaha yang sudah mapan ya, bisa. Untuk pelatihan kewirausahaan kali ini Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang melaksanakan mulai dari tanggal 7 kemarin itu dengan pemateri yang luar biasa motivasinya kepada kita semua, yaitu Bapak Wayan Supatno, kemudian juga DPM kita, DPM Pusat, Sandi Okta, luar biasa semuanya memberikan motivasi bagaimana kita bisa menjadi wirausahawan yang sukses.
itu dimulai, motivasi itu dimulai dari diri kita sendiri ya. Untuk mengawali sukses memang harus dari kita sendiri. Kemudian kemarin juga diberikan gimana trik-triknya agar kita percaya diri dan bisa tetap bangkit di berwirausaha pertanian meskipun sudah jatuh, bagaimana cara bangkit kembali. Kemarin juga sudah diberikan tipsnya oleh Bapak Wayan Supatno yang merupakan bapaknya juga para milenial kita ini. Berikutnya untuk hari ini juga akan dibawakan selain Ibu Santi, Dr. Arsanti, Ida Arsanti, juga ada pemateri praktisi yaitu Bapak Tony, merupakan pengusaha porang dan eksportir porang juga, dan Bapak Ahmad Rahman, ini pengusaha talas beneng. Nah, kemarin ada yang bertanya tentang potensi talas beneng. Ini Bapak Abdurrahman akan mengenalkan talas beneng dari hulu sampai hilirnya, juga eksportirnya beliau juga punya hubungan dengan eksportir talas beneng. Nah, demikian untuk hari ini sesi materi kewirausahaan secara online. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami undang Ibu Kepala Pusat Pendidikan Pertanian untuk menyapa dan memotivasi anak-anakku bahwa usaha pertanian itu memang keren dan pertanian tidak pernah ingkar janji. Kami silakan Bu Kapusdik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi untuk kita semuanya. Senang sekali diberikan kesempatan oleh Bu Yulia yang luar biasa ya untuk menyapa rekan-rekan semuanya di dalam pelatihan kewirausahaan untuk para petani milenial beberapa hari ini. Yang saya hormati Ibu Yulia, Kepala BPPP Binuang, tentu saja beserta seluruh jajarannya, kemudian juga yang saya banggakan ini rekan-rekan semua ya, para petani milenial, senang sekali nih bisa ketemu nih. Saya sudah lihat satu persatu. Tadi ada Mas Hanif ya, DPM Kaltim, kemudian ada Mas Ardi ya, DPM juga dari Tala ya. Kemudian ada Bang Husni. Ya. Ini paling top ini ya. Bang Husni yang paling top ini. Sapa sama Bapak Kaban. Ya, luar biasa. Kemudian juga tentu saja rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah bergabung pada pelatihan beberapa hari ini. Tentu saja kami sangat berharap bahwa apa yang nanti akan diperoleh ya di selama pelatihan ini akan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya ya, untuk kemudian bisa mengembangkan usahanya ya. Nah, mungkin saya tentu saja sangat mendukung ya, setelah beberapa waktu yang lalu kita berprogres dengan mengumpulkan ya, kita mengumpulkan rekan-rekan semua, kemudian pada tanggal 6 Agustus kita melantik Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan, kemudian pada tanggal 24 Agustus ya kita melantik JPN ya, dan termasuk di Kalimantan Selatan, dan tentunya ini akan berkembang lagi ya, kita juga segera akan bergerak ke provinsi yang lain ya, termasuk yang kemarin belum dilantik JPN-nya. Nah, rekan-rekan semua, harapannya tentu saja adanya forum, kemudian adanya upaya-upaya peningkatan kapasitas dari Kementerian Pertanian dan juga dari kementerian lain, terutama dari Kementerian Pertanian, ini bisa betul-betul dioptimalkan begitu ya oleh rekan-rekan semuanya. Karena mengapa kita tahu bahwa saat ini pertanian merupakan satu-satunya sektor yang tumbuh positif selama 2 tahun ini.
ya. Tentu saja satu lagi yaitu Kominfo, ya, karena kita banyak menggunakan online system. Namun pertanian kita sebagai negara agraris sudah membuktikan bahwa selama masa pandemi ini terus tumbuh positif. Nah, sementara kita tahu bahwa lapangan pekerjaan di sektor pertanian masih terbuka lebar, ya. Kemudian produk-produk pertanian, sumber daya lokal, terutama di Kalimantan, ya, ini belum kita optimalkan pemberdayaannya. Maksud saya pengolahannya, kemudian juga budidayanya dan sebagainya. Karena saya sangat senang kalau berada di Kalimantan. Saya sedang membayangkan Ibu Yulia berada di Pulau Kalimantan, ya. Berada di Pulau Kalimantan itu menikmati banyak sumber daya genetik, ya, buah-buahan lokal, kemudian sayuran lokal, ya, kemudian ikan dan sebagainya. Wah, luar biasa. Yang itu tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Bahkan salah satunya yang saya sangat senang itu ada mangga kasturi, ya, Bu Yulia, itu saat ini menjadi red list, artinya terancam kepunahan, begitu, ya. Kenapa tidak kemudian kita coba dorong bersama-sama untuk memanfaatkan sumber daya lokal untuk kemudian mendorong kewirausahaan pertanian kita, karena tentu saja ini akan meningkatkan ketahanan pangan, dan ketahanan pangan nasional itu tentu saja akan harus didukung dari ketahanan pangan dari masing-masing daerah, ya. Ketika memang satu sektor terkecil, desa, kemudian kecamatan, ya, kabupaten, bersama-sama mendorong ketahanan pangan yang melalui pemberdayaan sumber daya lokal, tentu saja kemudian kita akan bisa mencapai ketahanan pangan yang lebih kuat lagi untuk nasional. Dan hingga saat ini, meskipun sudah hampir 2 tahun, ya, kita berada dalam kondisi pandemi COVID, namun alhamdulillah tidak pernah ada terdengar kita kekurangan pangan, ya. Nah, itu yang luar biasa. Karena kalau sampai kita kekurangan pangan, maka kita akan lebih jatuh lagi pada kondisi krisis ekonomi yang mendalam, ya, di mana nanti juga akan ada kekacauan dan sebagainya, karena satu hal yang memang dibutuhkan oleh kita semua adalah pangan. Nah, untuk itu maka sebagai generasi muda, sebagai milenial, tentu saja kita mendorong untuk rekan-rekan ini betul-betul istiqomah, betul-betul lanjut terus untuk berusaha di sektor pertanian, ya. Kenapa? Karena dari satu sisi tadi sudah saya sampaikan, pertanian itu sangat menjanjikan, ya, apalagi di dalam kondisi ini. Dan kemudian kenapa rekan-rekan milenial? Karena kita sangat berharap dengan adanya rekan-rekan milenial ini, maka upaya peningkatan produktivitas, upaya meningkatkan jejaring, upaya mencari pasar-pasar baru, upaya menggunakan teknologi baru, inovasi, pengolahan, budidaya, dan sebagainya, itu akan lebih cepat dapat dilakukan. Karena rekan-rekan semua ini pendidikannya lebih tinggi dibandingkan dengan para petani kolonial, seperti Pak Kepala Badan, ya, Bu Yulia, ya, sampaikan. Kita rata-rata saat ini petani milenial adalah SMA, sementara petani pada umumnya ini SD pendidikannya, ya. Tentu saja bagaimana untuk kemudian bisa adaptif terhadap teknologi, ini kita harapkan dari para milenial. Nah, kemudian juga bagaimana terutama aspek pasar, ya, menjangkau aspek pasar, karena tentu saja ketika kita mencoba untuk melakukan kegiatan produksi dan sebagainya, salah satu yang paling penting dan kemudian bisa menjamin keberlanjutan adalah kita harus tahu bagaimana dengan pasarnya, ya, karena dengan pasar maka kemudian kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen, kemudian kita juga bisa mendapatkan profit, dan kemudian kita bisa bergulir dengan usaha selanjutnya. Ya, untuk itu maka kita perlu memperhatikan bahwa pertanian ini harus diarahkan sebagai bisnis, ya, harus sebagai suatu upaya bisnis, begitu, komersial, ya, perdagangan komersial seperti itu. Jadi tidak hanya pertanian itu seperti konsep yang dulu, ya, kotor, miskin, kemudian berlumpur dan sebagainya, tidak. Tapi kemudian juga harus kita promosikan sebagai bisnis. Kemudian teknologi, tadi, ya, ada kata kuncinya lagi, teknologi, karena harus kita dekatkan, kita di industri 4.0, kemudian kita adalah masyarakat 5.0, kita harus dekatkan pertanian ini ke teknologi untuk kemudian bisa produksinya lebih meningkat dan kemudian juga efisien. Kemudian menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan
untuk modernisasi sektor pertanian. Apa itu? Salah satunya adalah forum ini, ya. Jadi nanti kita harapkan dari kabupaten, kemudian juga ke provinsi sampai ke nasional kita punya forum. Kita sudah punya forum di PMDPA. Kemudian kita juga sudah punya jejaring ya Bu ya, mengembangkan jejaring dengan JPN tadi di masing-masing kabupaten. Nah, tentu saja harapannya ini terus di-manage untuk kemudian jejaring ini juga bisa menjadi jejaring bisnis itu tadi ya. Kenapa tidak? Ketika memang kita berusaha tani atau berwirausaha pertanian, kita kalau kita ingin sukses, kita nggak akan bisa sendiri. Saya sangat yakin Bang Husni yang sudah punya 100 lebih sapi. 200 ya. lebih, Bu. Oh, berapa, Bu? 300 bahkan. Sudah naik lagi ya. Yang sudah 300 sapi tentu saja tidak akan bisa sendirian ya. Memerlukan mitra untuk kemudian bisa memasok pakan misalnya. Kemudian juga memerlukan mitra untuk kemudian bisa membuat olahan dagingnya, misalnya seperti itu ya. Sehingga tentu saja dari jejaring kemitraan dan kita arahkan ke bisnis ini, harapannya pertanian-pertanian ini bisa tumbuh menjadi besar ya. Dan kemudian tentu saja kita berharap bahwa memang perdesaan ya ini akan menjadi pusat-pusat ekonomi yang dinamis sehingga lupakan untuk kemudian berbondong-bondong melakukan urbanisasi. Karena di kota nggak ada apa-apa, di kota di pabrik gitu ya Bu Yuli ya. Ujung-ujungnya jadi ojol ya Bu ya. Jadi ojol, pabrik MR dapatnya hanya 3,5 juta, padahal ketika rekan-rekan menjadi petani milenial ini tentunya lebih dari itu ya, dari beberapa yang saya wawancarai ya. Kalau Bang Husni sudah saya udah tutup mata itu gaji saya aja sudah lewat ya. Tapi kalau rekan-rekan petani milenial rata-rata bisa mencapai 10 sampai 20 itu rata-rata ya, rata-rata semuanya ya. 10 sampai 20 itu bisa diperoleh dengan usaha dan tekad yang kuat begitu ya. Dan tentu saja pada pelatihan kewirausahaan ini harapannya akan dapat memberikan kemandirian, kemudian juga berpikir yang lebih out of the box ya bagi para milenial. Kemudian di samping itu juga mungkin dari nanti para narasumber, kemudian ada diskusi atau rekan-rekan bisa membuka peluang usaha ya. Jadi tadi kemudian penumbuhan yang lebih banyak industri, mungkin juga kita punya mitra industri yang kemudian membutuhkan beberapa peran dan kemudian kita bisa linkkan dengan industri tersebut ya. Kemudian tentu saja kita berharap dengan adanya pelatihan, kemudian forum, jejaring, maka kemudian kita bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas, berdaya saing, dan kemudian juga pertumbuhan pertanian, ekonomi ini bisa berlangsung atau berjalan dengan baik, begitu ya. Nah, dan tentu saja ya saya ingin menyampaikan ketika memang kita semua paling tidak yang ada di sini ya Bu Yulia sudah sangat yakin bahwa pertanian itu keren. Itu beberapa kali yang disebutkan Pak Menteri ya Bu Yulia ya. Pertanian itu seperti merpati yang tidak pernah ingkar janji. Jadi itu pasti begitu ya. Pasti. Ya. Nah. Krisis yang tahun 96 yang eksis juga pertanian. COVID krisis pertanian juga yang eksis. Jadi memang tidak pernah ingkar janji pertanian ya Bu ya. Setuju saya. Nah, untuk itu maka mulai dari sini kami tentu saja saya ya jajaran Kementerian Pertanian Bu Yulia dan semuanya berharap bahwa kita bersama-sama mencoba mengubah ya persepsi dan sikap kaum muda terhadap pertanian karena masih ada di luar sana bahwa pertanian itu tidak menjanjikan, itu masih ada Bu Yulia. Kalau saya diundang diskusi ya di Fakultas Pertanian di suatu perguruan tinggi misalnya, itu pertanyaan-pertanyaan itu masih muncul begitu. Oh iya, mungkin karena mereka belum terjun langsung di sektor pertanian ya, di sektor wirausaha pertanian, sehingga kita bersama-sama untuk kemudian bisa merubah mindset mereka. Nah, kemudian tentu saja dengan rekan-rekan sekarang saat ini sudah dekat ya dengan Kementerian Pertanian, kemudian punya akses
Nah, harapannya adanya berbagai macam tantangan ya bagi anak-anak muda untuk bekerja sektor pertanian ini bersama-sama bisa diatasi ya, diatasi secara bersama-sama. Misalnya membutuhkan keterampilan atau pengetahuan, kemudian pelatihan-pelatihan tertentu ya dikomunikasikan dengan kita ya, paling tidak secara online insya Allah bisa kita lakukan. Atau kemudian dukungan akses terhadap pembiayaan atau permodalan ya, karena saat ini kita punya kerjasama dengan perbankan ya yang untuk KUR yang bunganya ini sangat rendah ya, dan harapannya ini bisa diakses oleh para petani milenial. Kemudian juga ketika ada apa ya, hal-hal lain misalnya pendampingan usaha, kemitraan, kemudian perlu kita lakukan bridging atau menjembatani ya dengan usaha-usaha tertentu, kenapa tidak bisa dikomunikasikan ya untuk kemudian nanti bisa kita jembatani ya, misalnya ingin bermitra dengan PIS Agro atau kemudian ingin bermitra dengan Scoopy atau kemudian ingin bermitra dengan kalau di coklat di sana itu PT Mars misalnya. Kenapa tidak? Ya, tentu saja ini sangat diharapkan dan kemudian nanti kita bisa membangun jejaring ini lebih kuat lagi karena pihak swasta pun PT Mars misalnya, kemudian juga Scoopy atau kemudian juga beberapa perusahaan lain. Ini sangat membutuhkan rekan-rekan semuanya, ya. Kenapa? Karena mereka tidak akan bisa menghasilkan atau memproduksi produk-produk olahan yang berkualitas ketika bahan bakunya juga tidak bagus. Sehingga harapannya pola-pola kemitraan, pola-pola yang win-win solution between industri dan rekan-rekan petani misalnya sebagai penyedia bahan baku ini bisa dilaksanakan ya. Karena harapannya ketika punya pola kemitraan khusus, ini nanti rekan-rekan bisa mendapatkan harga yang relatif pasti ya, tidak fluktuatif dan kemudian juga langsung kepada perusahaan tentu saja ya. Harapannya hal seperti itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian untuk selanjutnya tentu saja kita ingin mendorong bahwa rekan-rekan milenial ini clear atau jelas ya Bu Yulia ya, yang sudah punya jalur usaha, yang sudah punya usaha tentu saja dikembangkan dan kemudian harapannya punya action plan, katakanlah dalam jangka waktu dekat akan seperti apa, kemudian menengah seperti apa, jangka panjang seperti apa ya, termasuk bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang lain begitu ya. Nah kemudian beberapa pelatihan mungkin dibutuhkan ya, beberapa pelatihan mungkin dibutuhkan misalnya pelatihan usaha, kemudian pelatihan literasi keuangan ya, karena beberapa di antaranya Bu Yulia, rekan-rekan milenial ini mungkin sudah cukup bagus dari sisi keterampilannya ya, artinya dari sisi praktek is okay karena budidaya adalah jagoannya. Namun terkait dengan bagaimana membedakan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan, nah ini mungkin harus ada ya pelatihan-pelatihan seperti itu. Kemudian bagaimana mengelola bisnis perusahaan dari yang kecil hingga yang besar itu mungkin juga nanti bisa dilakukan ya, karena tentu saja kita sudah harus beranjak untuk lebih profesional seperti itu ya. Nah kemudian tentu saja harapannya ketika memang beberapa tahapan pelatihan kewirausahaan yang di dalamnya nanti ada manajemen, kemudian keuangan, tentu saja harapannya dan kemudian rekan-rekan punya action plan ya, business motivation pathway-nya itu jalur bisnisnya itu jelas, maka kemudian kita semua bisa bersama-sama melakukan pendampingan begitu ya Bu ya. Dan harapannya dengan rekan-rekan punya bisnis yang jelas, jalur bisnis yang jelas, kemudian bermitra dengan yang lain-lainnya, maka ini akan bisa lebih kita dorong untuk kemudian dan didampingi untuk kemudian bisa lebih menjadi besar lagi seperti itu ya. Jadi siap Bu. Kak ya, bersama-sama pasti kita bisa ya. Nah, siap melatih dan bersama dengan Pusdik. Ya, jadi kan yang saat ini masih di startup ya, di startup. Saya rasa semuanya saat ini sebagian besar masih di startup. Masih startup Bu, sebagian besar. Ya, betul. Maka kemudian
berbagai macam topik-topik pelatihan seperti perencanaan usaha, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, ya, kemudian manajemen produksi, operasi, manajemen keuangan, kemitraan, ini perlu diperoleh, begitu ya, perlu diperdalam seperti itu. Nah, kemudian literasi keuangan ini juga penting ya untuk meningkatkan bagaimana mengelola keuangan tadi, dan kemudian juga bisa mengakses perbankan sehingga harapannya yaitu tadi bisa menyusun berbagai macam proposal yang bankable seperti itu ya. Nah, kemudian biasanya di dalam pelatihan-pelatihan keuangan itu nanti akan ada berbagai macam topik ya Bu, misalnya mengenal peluang usaha pertanian, kemudian prinsip-prinsip kewirausahaan, kemudian tabungan, investasi, sepertinya itu nanti akan diperoleh rekan-rekan semua di dalam pelatihan ini. Dan harapannya ketika memang berbagai macam ilmu tadi sudah kita dapatkan, betul-betul segera kita terapkan, karena rekan-rekan sebagai petani milenial ini sudah punya sudah punya tempat kerjanya, begitu ya Bu Yulia ya. Jadi itu pasti bisa langsung nyekruk, pasti bisa langsung dipraktekkan. Berbeda ketika kita memberikan pelatihan kepada pemula yang kemudian belum memiliki usaha. Nah, itu pasti akan beda lagi ya, karena mereka pasti masih harus memikirkan saya mau usaha apa. Kemudian sehingga terkait dengan manajemen dan lain-lain mungkin akan belakangan seperti itu ya. Tapi kalau yang rekan-rekan semua tentu saja akan langsung bisa menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan dari pelatihan ini dalam kegiatan bisnis atau usahanya untuk mencapai skala usaha yang efisien dan tentu saja manfaat sebesar-besarnya dan yang ya keuntungan bagi kita semua ya, manfaat bagi kita semua. Tidak hanya kepada perusahaan, harapannya bisa menjadi sociopreneur juga begitu. Ya. Mungkin itu Bu Yulia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi ini saya sampaikan ulang Bu Kapusdik bahwa selain Duta Petani Milenial, Duta Petani Andalan, juga ada siswa-siswa Bu yang sedang magang di P4S. Juga saya melihat ada para penyuluh, pendamping hadir juga di forum ini, dan saya lihat sudah bertambah terus ini partisipannya. Semakin siang ini sudah semakin bertambah. Ya, ini saya berikan kesempatan kepada anak-anakku untuk tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Kapusdik, perlihatkan apa planning kalian ke depan ini dan bagaimana kalian bisa membangun tadi usaha bersama, membangun jejaringnya, dan bagaimana membangun forum komunikasi antar DPM DPA. Nah, silahkan mungkin masing-masing korwil dulu menyampaikan ke depan apa yang akan diperbuat dengan sudah terbangunnya JPN ini maupun terbangun forum, apa yang tindak lanjut berikutnya, selanjutnya ya, ini sudah terbangun. Silahkan dari mana dulu ya? Ini kebetulan Kaltim ini sudah ada ya, Kang Padil, ada ya? Apa rencana berikutnya dalam waktu dekat ini? Muhammad Padil. Ada? Namanya Muhammad Padil. Hadir? Oh, belum ya? Kalau gitu, Kalsel, Kang Husni ada ya? Ya, silakan Kang Husni menyampaikan apa rencana ke depannya ini dengan sudah terbentuknya JPN. Silakan. Baik Ibu. Salam sehat Bu Kepala Balai juga Ibu Kapusdik. Terkait dengan apa ya kinerja yang kita harapkan setelah terkumpulnya JPN di Kalsel, kami sudah aktif di grup kita melakukan berbincang-bincang tentang pertanian dengan teman-teman, dan alhamdulillah di JPN itu terkumpul orang-orang hebat sebenarnya yang sudah petani milenial yang maju-maju dan sudah mempunyai teknologi ya begitu, dan hebat-hebat saya ngumpul di sana.
Tinggal memang pemasaran yang harus lagi kami diskusikan bagaimana caranya distribusi hasil tani milenial itu tidak terlalu banyak tanggal lah begitu, atau bahas apa, tidak terlalu banyak jeda dari mereka ke konsumen. Kita lagi diskusikan itu dengan teman-teman, Bu. Terima kasih, itu aja sebagai laporan, Bu. Terus usaha bersama yang akan dibangun, Kang Husni? Kalau usaha bersama, kami sudah membuat badan usaha milik petani yang di di P4S. Itu adalah nantinya kemarin kita buat nama, juga didampingi oleh Ibu Kepala Balai, sudah membuat badan usaha milik petani P4S Borneo Mandiri. Itu nanti akan sebagai wadah dalam rangka memasarkan hasil petani yang ada di daerah-daerah. Mudah-mudahan nanti ada komoditi yang bisa kita ekspor sekalian melalui badan usaha milik petani P4S itu sendiri. Kami lagi berusaha membuat stok pangan kita yang bisa keluar dari daerah. Tapi kami masih fokus untuk bagaimana Kalimantan Selatan bisa kita penuhi dari hasil pertanian di jaring pertanian nasional yang ada di Kalimantan Selatan. Itu, Bu. Ya. Berikutnya dari Kalimantan Utara, Sudirman Korwil. Ya, sudah hadir ya, Kang Sudirman. Ya, silakan. Tolong videonya dinyalakan, Kang Dirman. Ya, bagaimana kesiapannya? Apa perencanaan bisnis yang akan dibangun oleh JPN di Kalimantan Utara? Udah hadir tapi videonya ditinggal. Atau bergerak dulu ke Kalimantan Barat, Dodi. Ya, sudah bergabung ya. DPM Kaltim juga sudah ya. Sebentar ya, Kalimantan Barat dulu. Ya, silakan Kang Dodi. Bagaimana perencanaan ke depan ini sudah terbangun JPN? Apa yang mau dibangun usaha bersama dengan para anggotanya? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf sambil mengikuti Zoom, saya berada di kebun ya. Sambil melakukan pemupukan sambil mendengar. Iya, segar sekali nih. Aduh, bagusnya kebunnya nih. Hanya imun kita. Iya. Wah, baru nanam ini ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus sampai panen. Terakhir kemarin kita panen 8 ton mentimun 3.000 pokok, Bu. Wes, ya. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dodi, DPM Korwil Kalbar. Jadi terkait dengan program Duta Petani Milenial dan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia itu sangat luar biasa. Yang selama ini saya ikuti, memang untuk membuat usaha itu tidak terlepas dari kerjasama satu sama lain. Dan saya melalui Duta Petani ini banyak sekali mendapatkan ilmu, pengalaman, ya melalui pelatihan-pelatihan dan sharing-sharing. Terkhusus dengan di Kalbar, saya sendiri berusaha untuk budidaya sayuran dan budidaya untuk jagung pakan ternak, yang selama ini saya geluti melalui kelompok tani, namanya Kelompok Tani Semata Tani Andalan. Kemudian saya juga bersama kawan-kawan membentuk korporasi melalui koperasi, ya koperasi pertanian di mana bergerak dalam budidaya kelapa sawit juga, ada sawit mayur. Kemudian kita juga kemarin disetujui untuk membuka kios pertanian berjual benih, kemudian pupuk dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan bagaimana mengembangkan usaha bersama teman-teman, kita juga bersama dengan
kawan-kawan ke Kalimantan Barat, seperti yang Bang Husni dari Kalsel tadi sampaikan, kita juga sudah membentuk kepengurusan ya tingkat provinsi ya untuk Duta Petani Milenial sesuai dengan arahan Badan Pengurus Harian Pusat Pak Ketum. Kemudian kita juga sudah membuat grup WhatsApp di Provinsi Kalimantan Barat. Dan kita juga sudah melaksanakan beberapa pertemuan secara online, mendiskusikan ya kira-kira program-program seperti apa yang akan kita buat. Tentu saja sebagai pelaku usaha yang sangat luar biasa ya, kita harus ya, bekerja sama. Dalam hal ini ada kolaborasi pemasaran, ya kolaborasi transfer ilmu. Nah itu yang saat ini sedang kita laksanakan, dan memang untuk ke depan sekitar tanggal 16 sampai tanggal 20 kami dari Korwil akan melakukan konsolidasi nasional di Bali, dan di situ nanti juga kita akan mendapatkan arahan-arahan yang lebih pasti lagi untuk ke depannya. Karena dari Duta Petani kita akan membentuk organisasi ya Himpunan Petani Milenial Andalan Indonesia yang disebut dengan HIPMI. Nah di situ nanti kita akan melakukan kegiatan-kegiatan ya dari nasional, kemudian dari provinsi sampai daerah. Kebetulan saya penamping desa, Bu ya. Jadi pendamping saya bergerak selama ini dari tahun 2017 itu melakukan pemberdayaan, penyuluhan kepada kawan-kawan Karang Taruna, kemudian kepada badan usaha milik desa kita arahkan untuk membuat usaha seperti itu. Dalam bidang pertanian. Jadi setiap pertemuan-pertemuan itu kita arahkan untuk mereka bisa melakukan budidaya sayur-sayuran, tanaman pangan maupun hortikultura. Nah, itu program yang selama ini saya kembangkan dan kawan-kawan dari kabupaten-kabupaten se-Kalimantan Barat kita sudah koordinasi, dan untuk kedepannya kita tetap akan terus membantu pemerintah, membantu masyarakat dalam mencukupi ketersediaan pangan. Sudah siap belum kalau Menteri akan berkunjung ke Kalbar? Apa yang mau disiapkan nanti? Beberapa waktu lalu Pak Wamen sudah berkunjung, Bu. Sudah Pak Wamen? Kapan? Sudah, di Sambas. Kapan? Ya. Minggu lalu? Ya, minggu lalu. Ya. Kalau Pak Menteri, kalau dalam waktu dekat mau berkunjung, apa kesiapannya yang mau ditampilkan? Kesiapan yang akan kita tampilkan untuk tanaman padi. Padi. Nah, ya. Di mana itu lokasinya? Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas. Oh, iya. Ada juga dari jaringan kita ya di Kabupaten Bengkayang itu tanaman porang, Bu, yang beberapa waktu lalu melakukan panen perdana. Panen perdana porang di Bengkayang. Itu yang mau disiapkan ya. Kalau Bapak Menteri menyapa kalian semua di Kalbar, ya, di Sambas dan padi, kemudian porang di Bengkayang. Ya, berikutnya kita sapa dulu dari Kaltim tadi. Ya. Ke DPM Kaltim, silakan. Oh, belum nyala videonya ya. Kalau gitu, oh, udah, ya silakan dari DPM Kaltim. Di-unmute dulu, sampaikan ke Bu Kapusdik apa cita-citanya ini. Cita-cita ke depannya apa untuk membesarkan JPN ini. Ya, silakan. Ini dengan siapa? Halo. Ya. Baik. Ini ada di tengah-tengah kita Ibu Kapusdik, bundanya para petani milenial ini. Ya. Disampaikan apa rencana berikutnya setelah terbentuknya JPN ini, langkah-langkah berikutnya apa yang mau dibangun bersama para anggotanya. Ya. Belum siap ini kayaknya nih. Iya Pak, belum siap ya. Kalau gitu kita pindah ke Kaltara dulu sebentar ya, ke Nunukan ya. Sambil disiapkan. Ini Kang Agus Lepang ini aktif sekali nih, selalu hadir.
Ya, silakan. Ya, halo. Halo, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ketemu Bu Kapusdik. Ya, Ayo, Bu, terima sampaikan. kasih. Ya. Ya, terima kasih. Ini bersyukur sekali dengan adanya kegiatan ini. Jadi paling tidak bisa memotivasi kami karena selama ini mungkin bisa sedikit kami sampaikan kondisi petani yang ada di Nunukan, khususnya yang ada di bawah binaan kami. Ya, memang saat ini kendala kami bagaimana menyatukan persepsi atau merubah mindset para petani bahwasannya ketika kita melakukan kerjasama yang baik itu akan hasilnya lebih baik karena selama ini para petani cenderung itu melakukan aktivitas secara perorangan. Jadi hasil pun agak susah. Jadi selama beberapa tahun ini itulah yang coba kami lakukan, bagaimana merubah pola pikir para petani supaya bisa bekerja sama karena kami sangat berkeyakinan ketika pertanian ini kita kelola secara bersama-sama maka hasilnya akan luar biasa. Jadi mohon mungkin ada tips-tips yang itu bagaimana bisa merubah mindset para petani atau pola pikir yang baik supaya di Nunukan ini pertaniannya bisa lebih maju, sejahtera dan modern karena kami juga bercita-cita Bu bagaimana supaya pertanian menjadi wajah perbatasan di Nunukan dengan sistem pengelolaan yang lebih modern. Jadi untuk hal pertama yang akan kami lakukan mungkin berupaya semaksimal mungkin mengajak kawan-kawan milenial agar bisa memotivasi para petani untuk bisa berpikir lebih maju ke depan yang modern dari sistem konvensional menjadi pertanian yang modern. Nah, karena sampai saat ini kalau menurut kami hasil produksi di Kabupaten Nunukan itu justru malah kurang. Kenapa saya katakan demikian, Bu? Karena sampai hari ini bahan baku itu masih didatangkan dari luar, terutama dari Sulawesi, misal kata cabai, bawang dan beberapa komoditi lainnya. Maka saya berpikir artinya bahan baku di Nunukan ini masih kurang. Nah, terkadang petani ini mengeluhkan masalah pasar. Cuma kami berapa kali sampaikan bahwa ketika hasil berlimpah, itulah yang akan menciptakan pasar. Artinya kita kekurangan bahan baku sebenarnya. Tetapi kalau berlimpah katakanlah cabai, itu tidak usah kita pikirkan masalah pasar. Itu akan menciptakan pasar sendiri dengan bahan baku yang senantiasa ready. Jadi mungkin itu harapan kami bisa mungkin dikasih arahan agar bisa memotivasi para petani. Dan satu hal yang sangat luar biasa buat kami di pelatihan pertama kemarin, karena beberapa kali kami coba mengajak kawan-kawan selalu berbicara masalah itu membutuhkan modal. Tetapi Pak Wayan kemarin sudah memberikan modal yang sungguh luar biasa, yaitu kemauan, niat. Itulah modal yang paling besar dan akan kami coba lakukan ke depan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bu. Terima kasih. Selamat Kemauan pagi. dan membangun karakter yang baik dan kapasitas sehingga menjadi orang terpercaya untuk membangun itu modal dasar. Siap. Uang belakangan itu dulu. Ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan ini semua pada umumnya terkait dengan pemasaran ya. Kalau yang untuk dari Kalbar ini sudah karena sebagai pendamping desa, jadi jejaringnya sudah lumayan ya. Kemudian berikutnya tadi yang tertunda ya. Coba Kaltim ya, DPM Kaltim. Ya, tadi sudah siap ya Kaltim ya?
Gimana? Ini sudah siap? Ya, silakan. Dengan Pak siapa? Kang Padil ada enggak ya? Korwil Kaltim. Serundeng, biasa dia pakai ayam serundeng. Di galeri nggak ada ya? Ini belum, ini ya ada dari Balikpapan ya, perwakilan. Ya, silakan. Ini aktif juga ini Kang Nur ini. DPM Balikpapan, silakan. Ada apa yang mau disampaikan ke Bukapusdik? Rencana ke depannya ini? Oke, selamat pagi Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada koordinasi dengan Korwil, agak kesulitan, dia ada bermasalah dengan mic-nya. Jadi mungkin saya bisa membantu juga. Jadi untuk di DPM, DPA ataupun JPN di Kaltim, itu sudah sangat bagus koordinasinya. Jadi sementara kita sudah mulai pembentukan untuk Korcap kecamatan, sedangkan pengelolaan pertanian, perkebunan, peternakan, bahkan sampai olahan kita sudah mulai gerak. Jadi mulai penanganannya dari hilir, dari hulu hingga hilir. Jadi mulai dari solusi pakan, solusi pupuk, juga bahkan sampai kita membuat untuk mengangkat olahannya. Jadi tidak hanya kita mentah, seperti di Balikpapan sendiri itu sudah ada olahan, salah satu kawan yang sudah mulai tester pengiriman ke Turki. Jadi apa sudah olahan apa? Jadi penasaran saya. Yang ke Turki ini rempah. Jadi rempah olahan yang sudah siap seperti bahan untuk makanan. Jadi dia seperti bumbu dapur yang bumbu dapur yang kita kirim sudah ditester ke Turki kemarin sudah oke, sementara lagi proses perbaikan untuk packagingnya. Sama menunggu PIRT karena sudah pengajuan. Jadi kita sudah sampai hilir pengajuan untuk izin izin produksinya. Jadi seperti itu. Di Balikpapan ya? Siap, di Balikpapan. Bahkan kita di Balikpapan juga ada di Balikpapan Timur. Saya koordinasi dengan petani milenial juga sudah ada memproduksi beras sendiri. Beras beruang. Beras apa itu? Beras yang dikelola di Balikpapan. Jadi Balikpapan itu terkenal dengan kota minyak ya kalau dibilang. Jadi kita lebih ke ada yang urban farming, tapi sebenarnya daerah beberapa lokasi seperti lokasi Balikpapan Barat, Utara, dan Timur itu bisa dikelola dengan hortikultur. Jadi ternyata di Balikpapan juga ada pertanian padi unggul yang ternyata sudah dikelola menjadi beras, bahkan sudah ada yang menjadi tepung. Seperti itu, Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Menteri hadir di sana sudah siap ya yang ditampilkan ini. Ya, apalagi di Turki tadi ya, yang mau ekspor ke Turki. Siap ya? Oke. Ada lagi info kalau di Kalimantan Timur, di mana lagi yang sudah siap ini usahanya? Yang mau diperlihatkan ke... Kalau Kalimantan Timur, ya. Kalau Kalimantan Timur sudah siap kemarin ada 3 kabupaten kota, Buka, Samarinda, dan kemarin itu satu lagi di Berau. Cuma ada penambahan juga di Kutim atau Kubar kemarin itu sudah siap juga. Jadi ada beberapa termasuk lahan jahe sekitar 400 hektar. Oke, kalau gitu nanti kami juga akan menyiapkan pelatihan berikutnya offline-nya ya. Ya. Siap, Ibu. Ya. Nanti kita koordinasi lebih lanjut di mana nanti pelatihan offline-nya akan dilaksanakan. Ya. Berikutnya dari Kalteng. Korwil Kalteng, Kang Rizky ada? Rizky Kalteng di galeri, coba
Kalteng atau DPM yang lain? Komda? Nggak ada. Oh, ya. Oh, nggak ada ya. Iya. Baiklah, Ibu Kapusdik. Bu Kapus ini lagi di tengah kesibukannya, jadi agak ya. Silakan Bu Kapusdik, ini ada beberapa pemaparan dan pertanyaan dari para Korwil maupun DPM. Kami melihat mereka pada umumnya sudah siap untuk terbang lebih tinggi lagi. Dari startup ini sudah mulai terbang, mulai menjulang. Nah, ini memang tadi apa yang dipaparkan oleh Bu Harsanti, pelatihan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, di pelatihan kewirausahaan. Di pelatihan kewirausahaan ini yang kami hadirkan, itu kita mendatangkan para praktisi, para pelaku usaha, baik itu yang sudah ekspor. Ini semua rata-rata yang kami hadirkan, mereka sudah mengetahui, sudah berhubungan dengan buyer-buyer di luar. Jadi harapan kita ini bagaimana di pelatihan ini para startup ini bisa membangun kolaborasi dengan narasumber-narasumber yang dihadirkan di sini. Tadi disampaikan juga selain nanti siang ada dari Kanwil BRI. Ini kanwilnya bukan cabang, itu selain BRI menyediakan KUR, juga ada program dari Kanwil BRI tentang pemberdayaan kepada petani. Nah, ini bagaimana nanti anak-anakku bisa menanyakannya dan bagaimana bisa mengakses program-program tersebut. Kemudian berikutnya juga ada dari pengusaha porang dari Balangan yang kemarin berhasil sukses mengekspor porang dari Kabupaten Balangan. Namun demikian untuk ekspor selanjutnya ada terkendala dari bahan baku lagi. Nah, ini padahal Kalimantan ini luas banget wilayahnya, tanahnya luas. Dan porang itu juga komoditas yang mudah sekali untuk dibudidayakan, dan Kalimantan itu cocok banget dengan komoditas ini. Bisa dikembangkan di Kalimantan. Nah, bagaimana kita tadi kesulitan-kesulitan tadi membangun kolaborasi seperti di Kalimantan Utara, mari kita bersama-sama. Kalau sudah ada pasarnya, kenapa kita tidak bekerja sama? Padahal peluang porang yang ada di luar itu belum terpenuhi. Nah, ini kalau masih sendiri-sendiri tentunya akan kesulitan kita dalam hal pemasaran. Yang kecil-kecil saja masih sulit, yang besar. Nah, ini harapan kami juga bagaimana dengan pelatihan ini tidak hanya sekedar antara pemateri maupun audiens, tapi terbangun jejaringnya. Nah, ini yang silakan anak-anakku nanti bisa menindaklanjutinya. Termasuk kemarin dengan Pak Wayan Supatno, itu pengusaha yang besar, sudah eksis ya. Itu kita bisa berkolaborasi dalam mengatasi pemasaran, bagaimana memenuhi kebutuhan pasar dari pasarnya Pak Wayan ini. Juga bagaimana memenuhi kebutuhan pasar dari pasar porangnya Balangan yang dikelola oleh Pak Tony. Bagaimana memenuhi pasar Talas Beneng yang sudah jelas ada pembelinya. Nah, inilah kita bangun bersama jejaringnya. Dan bagaimana memenuhi kebutuhan modal. Dan ada peluang-peluang pembiayaan dari CSR, itu juga nanti
akan kita hadirkan dari manajer CSR se-Kalimantan, bagaimana untuk bisa mengakses itu. Nah, jadi ikuti terus ya sampai selesai pelatihan ini, karena kalau enggak kita akan ya kehilangan informasi dan kehilangan bagaimana membangun kolaborasi ini. Memang pelatihan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, kita akan terus memberikan pelatihan-pelatihan lanjutannya, juga di samping pelatihan yang sifatnya manajerial, juga pelatihan tentang teknisnya. Ya, baiklah anak-anakku, saya mendengar info ini ada kemungkinan Bapak Menteri di hari Jumat akan hadir di Kalimantan Timur, kemudian Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. Tolong dipersiapkan segera bagi para anggotanya, termasuk resonansinya, untuk menyapa Bapak Menteri, dan tadi disampaikan ke dinas provinsi titik-titik mana yang siap untuk ditampilkan, untuk diperlihatkan usahanya para petani milenial ke Bapak Menteri. Nah, ini yang kami informasinya, tapi ya kemungkinan besar demikian. Mudah-mudahan Bapak Menteri tidak ada agenda yang lain, karena beliau sudah mengingat itu, karena ya namanya Menteri ya, itu kesibukannya luar biasa. Kadang-kadang tiba-tiba dipanggil oleh Bapak Presiden atau ada RDP, beliau terpaksa meng-cancel, bukan membatalkan tapi meng-cancel, tapi pasti Bapak Menteri akan berkunjung ke semua provinsi. Nah, ini dalam waktu dekat ya, tadi alhamdulillah saya senang ternyata para DPM dan petani milenial sudah siap untuk dihadiri oleh Bapak Menteri. Baiklah, karena pemateri berikutnya ini saya lihat sudah hadir Bapak Tony dari Kabupaten Balangan. Ini adalah pengusaha porang yang sukses kemarin mengekspor porangnya. Kemudian juga ada Bapak Rahman, Ahmad Rahman, dari ini adalah pengusaha talas beneng, yang dia akan memperkenalkan talas beneng ini adalah komoditas bernilai emas sama dengan porang. Ya, ini juga sudah ada pasarnya. Jadi anak-anakku, kalau kita mengusahakan komoditas, lebih baik kita yang sudah jelas ada pasarnya, baru kita memproduksinya. Ya, nanti baiklah. Berikutnya kita persilahkan dulu ya dengan Pak Tony. Silakan memaparkan. Mungkin bisa ini Pak Yanto yang akan memandu acara ini. Kami serahkan kepada Pak Yanto. Ya. Yuk. Terima kasih Ibu Kepala Balai, rekan-rekan wisatani, rekan-rekan pengusaha muda sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang sudah kita jadwalkan untuk hari ini, kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang bagaimana kita mengembangkan usaha. Tadi sudah disampaikan di pembukaan tadi oleh Kepala Balai, oleh Bu Kapus, dan rekan-rekan yang lain ya. Kalau kita perhatikan bersama, semuanya tentunya ingin memiliki usaha yang tidak hanya sampai di sini, tetapi kita terus berkembang. Nah, untuk mengembangkan usaha kita tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pengembangan usaha ini bisa dilihat dari beberapa aspek, begitu ya. Nah, alhamdulillah untuk seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa hari ini juga kita sudah mengundang narasumber kita, ada 2 narasumber, yang satu dengan komoditas talas bening dan yang satu dengan komoditas porang. Nah, mungkin untuk menyingkat waktu, ini langsung saja. Jadi silakan Pak
Pak Tony ya. Pak Tony untuk Siap. menyampaikan bagaimana nih pengalaman Pak Tony atau kiat-kiat bagaimana gini ya. Ini untuk rekan-rekan pengusaha-pengusaha modal lainnya, kita tidak melihat dari komoditasnya, tetapi tentunya kiat kita ya bagaimana cara-caranya, pola bagaimana untuk bisa kita mengembangkan usaha yang kita geluti sekarang ini ya. Nah, untuk ini memang mohon maaf contohnya adalah yang kita ajukan di sini contohnya dari Pak Tony dan mungkin nanti dengan Talas Budi. Silakan Pak Tony, bagaimana mulai dari Pak Tony, mulai dari yang biasa sekarang menjadi luar biasa, dari yang kecil sekarang sudah menjadi besar. Silakan Pak Tony untuk menyingkat waktu ya. Siap. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati Bapak atau Ibu Kepala BPP Binuang, serta rekan-rekan petani milenial yang hadir di dalam acara ini. Alhamdulillah kita di Kabupaten Balangan salah satu yang kebetulan membudidayakan porang yang berhasil menjual umbi porangnya ke luar negeri. Alhamdulillah saat ini di Kabupaten Balangan sudah membudidaya sebanyak seluas 250 hektar. Adapun budidaya tersebut itu melalui mandiri dan melalui perbankan. Jadi peserta yang hadir di sini nanti bisa nih kita saling sharing giat-giat untuk membudidaya salah satu porang. Adapun yang disampaikan Ibu Balai tadi memang benar, salah satu kebutuhan porang ini sangat-sangat luar biasa. Bahkan Pak Presiden Jokowi sendiri baru-baru ini telah berkunjung ke pabrik porang yang berada di Madiun. Bahkan beliau menyampaikan bahwa porang adalah salah satu makanan pokok alternatif selain padi. Nah, adapun budidaya porang ini relatif sangat mudah. Sebelumnya saya mohon izin untuk membuka materi. Ya, silakan Pak Tony. Ininya Pak materi. Ya, gimana Pak Tony? Ya, udah bisa terlihat? Ya. Belum. Ini. Iya, budidaya porang. Ini salah satu contoh umbi porang. Mungkin petani-petani milenial di sini udah mengenal tentang porang baik di YouTube maupun di kenyataannya. Salah satunya tadi ada di mana tadi Kalimantan Barat yang sukses juga telah membudidaya porang. Nah, itu kita sangat mengapresiasi. Ini salah satu foto tentang pengiriman kita ke Jepang kemarin.
Nah, ini pengenalan porang. Nama Latin Amorphilus goelleri, jenis tanaman umbi dengan kandungan glukomannya sangat tinggi. Nah, umbi porang ini adalah yang memiliki nilai jual memenuhi kebutuhan baik makanan dan industri. Morfologi porang, batang tegak lunak, batang halus berwarna hijau atau hitam, tidak berbelang-belang, batang tunggal memecah jadi 3 batang sekunder memecah lagi sekaligus menjadi tangkai daun. Nah, ini dapat kita lihat contoh batang porang. Nah, adapun untuk jenis porang persamaannya itu ada tadi iles-iles, suwak, atau walor. Tapi untuk saat ini pemasaran yang kita beli atau kita jual itu hanya di umbi porang. Nah, ini manfaat glukomanen pada porang. Nah, kenapa sih kita kok harus nanam porang? Nah, jadi umbi porang itu adalah salah satu saat ini penghasil glukomanan. Nah, glukomanan ini yang bahasanya yang sangat-sangat dibutuhkan. Ini kayak serat, cocok untuk menurunkan kadar gula. Pokoknya ini salah satu manfaat tentang keunggulan porang. Adapun salah satu yang sangat dibutuhkan adalah bisa dibuat mie. Nah, jadi porang ini buat makanan beras juga bisa, buat mie, jadi makanan pokok dan industri. Jadi kenapa sih harus porang? Ya itu tadi salah satunya karena salah satu penghasil makanan pokok dan industri. Jadi saat ini di Jepang bahkan di Korea itu mereka mulai mengubah pola makanan yang tadinya beras sudah mulai bergeser ke porang. Kemungkinan insya Allah mudah-mudahan di Indonesia pun, di tempat kita pun akhirnya sama, bisa mengonsumsi porang ke depannya. Dari itu kami di Kabupaten Balangan berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekspor kemarin. Nah, pada waktu ekspor kemarin kita dituntut untuk pengadaan 100 ton chip kering. Nah, pada saat pertama kita melakukan ekspor kering, itu salah satu kendala yang kedua adalah apa yang dikatakan Ibu Yuli tadi. Gimana Pak Tony? Siap. Suaranya. Untuk pengiriman yang kedua itu mengalami hambatan. Ini salah satu tujuan. Nah, mungkin ini adalah satu contoh tanaman porang, keadaan iklim, keadaan tanahnya, kondisi lingkungan. Nah, salah satu adalah persiapan lahan, teknik persiapan lahan. Persiapan lahan yang hendak digunakan ini bisa berbasis tanaman dibajak atau disingkal dulu, pengolahan tanahnya, terus melakukan pengukuran. Nah, mungkin petani-petani milenial di sini lebih dari apa yang kita harapkan dan berinovasi. Nah, ini teknik persiapan lahannya bisa melalui MOSA ataupun tidak. Pak Tony, boleh saya potong dulu Pak ya? Siap. Usahanya Pak Tony ini dengan rekan-rekan di Balangan sana, semula tentunya tidak seluas 250 hektar tadi ya. Nah,
bagaimana dari kecil, dari katakanlah dari lahan yang tidak seluas yang sekarang ini menjadi seperti ini, bahkan mungkin ada rencana lebih besar lagi. Nah, yang tadi kalau kita mendengar Pak ya, pengembangannya itu dari sisi produk. Yang tadinya produknya dalam bentuk ubi, sekarang sudah ada permintaan dalam bentuk chip kering, begitu ya. Nah, dulu mungkin juga pemasarannya, jangkauan pemasaran yang semula mungkin hanya dalam negeri, sekarang sudah ekspor. Nah, ini bagaimana selain teknis, kalau yang tadi disampaikan betul ini Pak, teknisnya ya, teknis bagaimana kita membudidayakan porang. Mungkin juga nanti sambil di ini Pak disampaikan bagaimana kiatnya Pak Tony untuk bisa mengembangkan tadi dari luasnya yang tadinya mungkin hanya sekian hektar, sekarang bisa mencapai sekian. Dari yang pasarnya semula hanya Banjarmasin, sekarang bisa ke luar negeri. Bagaimana itu Pak? Ininya begitu ya. Silakan Pak Tony. Mas. Pak Tony. Mohon maaf teman-teman pengusaha muda, ini kita masih menghubungkan, mungkin ada jaringan mungkin. Gimana? Ya. Oke, ini ada informasi tadi dari Pak Tony ya, karena jaringan memang Balangan ini ya cukup ini ya. Gimana? Udah bisa Pak Tony masuk? Oke, mohon maaf buat Pak Tony, buat teman-teman nih karena kita juga dibatasi oleh waktu. Kita coba, karena ada narasumber kita ada dua, ya. Tadi Pak Tony. Nah sekarang kita juga ada dengan pengusaha kita yang bergelut di bidang talas bening. Ini salah satu komunitas baru juga nih kalau saya mendengarnya. Tapi beliau ini sudah mengembangkannya. Silakan saja, langsung saja Pak Tony sekaligus untuk memperkenalkan kepada teman-teman ya sekilas. Pak Ahmad Rahman ya. Maaf saya jadi waktu kita nih. Silakan Pak, silakan. Bagaimana Bapak mulai dari kecil, mulai dari nol sampai sekarang bisa, bahkan mungkin ada kiat apa lagi untuk bisa mengembangkan usaha yang Bapak geluti. Silakan Pak Ahmad Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahman. Saya bergelut di bidang budidaya talas bening. Tempat tinggal saya di Jalan Bina Permata Kompleks, bagian Permai Residen, nomor 9, Kelurahan Muktabar Utara, Kota Banjarbaru. Awal mula saya mengembangkan talas bening, melihat perkembangan talas bening di Jawa semakin ramai petani membudidayakannya. Lalu saya coba untuk menghubungi beberapa teman, kebetulan sekarang sudah ketemu beberapa buyer yang langsung ekspor daun rajang talas bening ke Australia. Terus ada lagi pengusaha untuk umbi talas bening yang dibuat tepung, kayak porang juga kan, tapi talas bening lebih mudah lah membuat tepungnya, skala OKM pun bisa. Dan ekspor untuk tepung itu tujuan utamanya ke Belanda sama Jerman. Berikutnya ada lagi pengusaha dari Malang, ada 2 perusahaan di Malang yang buat produk dari bahan talas bening. Dan mereka juga tujuan ekspornya ke Jepang, Belanda, sama Jerman. Itulah perkenalan pertama
budidaya untuk talas bening. Peluang yang sangat menjanjikan bagi petani milenial. Selanjutnya kita buka untuk pengenalan talas bening ke petani. Oke, talas bening berasal dari Jawa atau tepatnya di Pandeglang, Banten. Ini. Nah, ini contoh tanaman talas bening, daun lebar, tingginya bisa di atas 2 meter, umbi bisa sampai, nah ini tanaman talas bening yang sudah kita budidayakan di Kalsel, sudah hampir 2 meter tingginya. Umbi talas bening berukuran besar 15 sampai 30 kilo. Umbi berwarna kuning, mudah tumbuh, daya simpan panjang bisa sampai 1 bulan. Talas bening, potensi pemasarannya sangat luas. Sejarah bening berawal dari liar, lanjut jadi dolar. Ini perbandingan talas bening dengan talas senti. Tinggi tanaman 180, talas senti 140 sampai 151, panjang petioli 147, kalau senti 49, lebar daun, panjang daun 89,1, kalau senti 121 cm, lebar 54,22, kalau senti 89 sampai 92 cm. Jumlah pelepah 5 sampai 6 per pohon, kalau senti 6 sampai 8 per pohon. Keliling batang 39 cm, untuk senti 45 cm. Panjang umbi 55,33 untuk bening, sedangkan senti 20 sampai 30 cm. Rasa umbi tawar sama senti, daya simpan setelah panen 30 hari untuk bening, untuk talas senti cuma 10 hari. Bobot umbi 1 sampai 15 kilo, kalau senti 0,5 sampai 3 kg. Kandungan karbohidrat 79,67, kalau senti cuma 20. Protein 6,29%, kalau senti 0,62. Kadar lemak 1,04%, senti 0,13 cm. Serat pangan kadar abu 4,80, untuk senti 1,49. Serat pangan 6,01, untuk senti 1,49. Energi kalori per 100 gram 184,52, sedangkan senti tidak ada energi. Kadar oksalat umbi 61,784, kalau senti 12,55. Umur panen bening 8 sampai 12 bulan, bahkan bisa sampai 2 tahun, tergantung keinginan petani seberapa besar yang mau mereka panen. Karena umbi talas bening itu dia naik ke atas, artinya batangnya itu sama dengan umbi atas, terus umbi di bawah juga ada. Ini contoh daun talas bening berbentuk P belakangnya, terus umbinya berwarna kuning. Pak Ahmad, Ya, ini dari sisi teknisnya Pak ya. Kembali lagi saya ingin kami ingin mendengar bagaimana menurut Bapak, bagaimana kita untuk bisa mengembangkan usaha ini selain teknisnya harus kita kuasai, Pak ya. Yang tadi kalau itu ada hal lain yang harus diperhatikan. Pengalaman Pak Ahmad Rahman ini yang harus diperhatikan selain teknis itu ada hal-hal lain ya, kata pasarnya. Apa Pak? Supaya bisa kita lebih berkembang lagi. Kita langsung ke teknis, kita tinggal dulu,
kita langsung ke untuk budidaya dan pasar ya Pak. Ya. Oke. Jadi pasar ekspor talas bening, daun dan umbi. Pengembangan kita pertama di KASE sudah tertanam sekitar 10 hektar dari sekitar 50 petani yang menanam dari 100 batang sampai 5.000 batang. Untuk pasar, kebetulan kita punya rekan bayar langsung yang ekspor, dan kita membentuk kemitraan dengan petani. Artinya petani dijamin hasil panen akan ditampung oleh buyer. Untuk KASE, rencana pengembangan dari buyer lewat kemitraan itu 1.000 hektar. Dan minimal 30-50 hektar akan dibangunkan tempat pengolahan baik daun maupun umbi di lokasi penanaman atau daerah tempat penanaman tersebut. Lewat kemitraan itu, kita berharap petani, hasil panen petani bisa tertampung, plus buyer kebutuhannya bisa terpenuhi. Lanjut, untuk harga sekarang diterima buyer di tempat petani, artinya untuk daun basah Rp1.000, untuk umbi Rp1.500 per kilogramnya. Untuk daun kering, buyer terima di tempat petani Rp15.000 per kilogram. Dan untuk gaplek, umbi yang kering itu sekitar Rp7.000 per kilogramnya. Lanjut, untuk kemitraan kita, pasar ekspor yang dibutuhkan buyer sekarang ini sekitar per bulannya 320 ton untuk daun kering, dan untuk umbi sekitar 200 ton per bulan. Kalau mohon maaf Pak Rahman, rencana tadi kan sudah tergambarkan bahwa pasar membutuhkan sekian banyak Pak ya? Iya, iya. Rencana pengembangan. Ya, rencana pengembangannya Pak Rahman dengan teman-teman, dan bagaimana supaya pasar itu bisa dipenuhi oleh Pak Rahman beserta teman-teman ya. Jadi pasarnya sudah tersedia. Nah, bagaimana cara mengembangkan ininya nih Pak? Nah, kebetulan kita kan sudah mengajak petani di KASE untuk budidaya. Plus kemarin kita juga ada pertemuan dengan Dinas Pertanian Balangan, dan mereka siap untuk mengembangkan talas bening dengan syarat saya harus mendatangkan buyer ke Balangan untuk MOU dengan mereka. Kebetulan alhamdulillah rencana tanggal 14 bulan ini atau minggu depan buyer sudah datang ke KASE dan siap MOU dengan Dinas Pertanian Balangan. Terus untuk pengolahan begini, untuk pengolahan talas bening rencananya itu langsung dari KASE dan ekspor pun langsung dari KASE. Dengan persyaratan itu 30 sampai 50 hektar. Artinya kalau tertanam 30 sampai 50 hektar, buyer akan bangunkan pabrik pengolahannya di tempat. Itu rencana MOU yang kita buat dengan buyer dan pihak yang Dinas Pertanian Balangan. Oke. Mungkin begini. Ini mohon maaf karena waktu juga ya, Pak Rahman, Pak Tony. Justru juga kita ingin mendengar dari teman-teman pengusaha muda nih, peserta kita, ya. Iya, bisa. Mungkin nanti sambil kita diskusikan ya. Bagaimana nih rencana, walaupun untuk teman-teman pengusaha muda, tentunya kita tidak harus mengusahakan talas bening ya. Tapi yang kita ambil tidak harus mengusahakan porang, itu salah satu contoh komoditas. Apapun yang kita usahakan, tentunya kita harus kita kembangkan. Nah, mungkin ada hal-hal yang bisa kita ambil dari beliau narasumber berdua tadi. Silahkan kepada teman-teman
pengusaha muda nih untuk bisa kita diskusi ya, bisa kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Silahkan. Jadi mudah-mudahan nih Pak dengan Pak Rahman dan Pak Tony selalu siap ya. Oke, silakan pada teman-teman kalau ada yang mau bertanya Pak. Ya, karena waktu kita juga nih, kita dibatasi oleh waktu karena setelah ini juga masih ada materi tentang pembiayaan ya. Ada yang oke, ada ya? Ini dengan mohon maaf langsung saja saya ini tidak terbaca ininya. Sebutkan namanya Pak ya, dari mana begitu silahkan tanyanya ke siapa karena ada Pak Tony dengan Pak Ahmad Rahman. Silakan Pak. Siapa Pak? Nurdin. Halo. Halo. Ya. Silakan Pak. Dengan Pak siapa nih? Ya. Halo. Ya Pak, silakan nih suaranya terputus-putus. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Desa Batua, Kecamatan Hojana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Silakan Pak. Ini kan saya lihat dengan Pak itu dalam 1 hektarnya misalnya kira-kira yang dibutuhkan salah bening dan kira-kira produksinya berapa. Dan ini nanti teknis ya, pembukaannya membagaikan apa nanti kan kalau talas benih sepertinya banyak makanya memakan unsur hara karena dia itu ini sama dengan kayak singkong. Jadi kami di sini kan mengusahakan yang kompos karena saya beberapa hari lihat ide teman-teman hanya membicarakan tentang budidaya, tapi tidak ada saya lihat bagaimana dengan pertanian berkelanjutan dengan memakai pupuk kompos yang kita bisa dari apa namanya ini masalah mengurangi sampah organik. Jadi kita aplikasikan dari misalnya sampah itu kita budidaya maggot, kemudian hakas gotnya kita masukkan nanti ke ini tanaman untuk mengurangi biaya yang dikatakan Pak Wayan kemarin ya. Karena ini bagaimana Bapak ini Aduh, mohon maaf nih suaranya terputus-putus Pak. Misalnya, oh ya. Suaranya kurang terputus-putus, kurang jelas. Mohon maaf, to the point aja. Kira-kira bisa Pak, apa yang Bapak tanyakan atau Bapak sampaikan? Ya, bagaimana? Sudah bagus. Ya suara, ya langsung saja Pak. Sudah bagus. Iya. Maksud saya kan Bapak ini kan berapa saya jumlah dalam 1 hektarnya itu berapa jumlah Pak? Coba langsung saja tidak usah pakai headset Pak. Gimana mungkin kita coba ya? Coba kita coba, nggak usah. Mungkin dari headsetnya mungkin suara headsetnya. Bisa dilepas dari HP-nya. Ya sudah. Ya. Ya gimana Pak? Bagaimana Bapak itu saya nanamnya 1 hektar itu berapa pohon? Itu. Kemudian pupuk usia organik, pupuk organik yang bisa diolah sendiri berapa? Dan misalnya kalau sudah ditanam pertama kan nanti penanaman kedua kesuburan tanah itu tidak sama dengan yang pertama Pak. Jadi bagaimana itu sistemnya supaya pertanian di tempat kita itu berkelanjutan. Mungkin itu aja untuk Pak yang dari talas ya, karena yang di forum tadi tidak terlalu jelas dari masalah talas dulu Pak. Baik. Ya, itu aja dulu. Oke. Ya.
Tadi mungkin Pak, ini karena ke Talas Bening tadi ya, mungkin bisa singkat juga Pak dijawab. Suaranya nanti Untuk mohon maaf untuk teman-teman yang lain juga kalau nanti tidak sempat atau suaranya kurang bagus, kita bisa lewat chat ya. ya, Oke, silakan Pak. Siap. Untuk Talas Bening 1 hektar itu di lahan terbuka 8.000 sampai 10.000 batang atau jarak tanam 1x1. Terus untuk lahan yang ada naungan atau pohon sampai pencahayaan 60% itu tergantung dari pohon tegakannya. Bisa jarak tanam 2x2 atau 3x3. Kalau 2x2 sekitar 4.000. Kalau 3x3 mungkin sekitar 2.000 atau 2.500 ya. Untuk penanaman sangat mudah, bisa diolah tanam atau tanpa olah tanah. Artinya bisa dibuat lubang, bersihkan lahan dulu, buat lubang 15 sampai 20 cm kedalamannya. Ditanam secara tegak, berdiri. Terus untuk bibit cukup sekali bibit awal, berikutnya setelah dipanen mungkin bisa dipangkas, diambil bibit yang dulu mahkotanya, ditanam lagi. Dan untuk lahan yang sudah tertanam, kita biasanya pertama kasih kompos 2-3 kilo per lubang, dan itu setiap tahun diberi ke tanaman. Terus mungkin bisa menggunakan pupuk cair juga per 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali untuk menjaga kesuburan tanah atau unsur hara tanah tetap terjaga. Berikutnya dari talas bening itu bisa dibuat kompos. Jadi ekspor ke Australia itu selain untuk mengganti tembakau juga di sana dibuat bahan herba sama pupuk kompos. Dan kebetulan kita juga sudah bekerja sama dengan komunitas petani langit untuk mengembangkan pupuk dari talas bening. Alhamdulillah perkembangannya sangat bagus. Jadi artinya petani talas bening itu tidak perlu beli pupuk lagi, cukup buat sendiri dari bahan baku talas bening. Artinya talas bening itu nggak ada yang terbuang. Jadi dari daun kita buat tembakau atau untuk pupuk, terus dari pelapahnya itu kita bisa cacah, bisa dibuat dipakan sama kompos. Terus dari umbi sisa kupasan itu bisa konsentrat untuk pakan juga. Nah, artinya nanti kan bisa kolaborasi juga dengan yang peternak sapi kita di siapa? Ya. Siapa itu? Nah, itu kan mungkin bisa membutuhkan konsentrat untuk pupuk untuk pakan sapi mereka. Oke, ya terima kasih. Mungkin ini Pak menanya, jadi sudah mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Walaupun mohon maaf nih karena kita juga dibatasi waktu, nanti bisa chat ya. Nah, mungkin bisa ditampilkan nomor kontak saya. Mungkin beberapa petani milenial yang ingin budidaya atau kemitraan talas bening bisa hubungi saya langsung. Ya. Oke, nanti kita akan sampaikan juga di ini kita ya, nomor HP atau WA-nya dari kedua narasumber kita. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh tadi Pak Ahmad Rahman, sudah ada bahkan ada juga rencana untuk pengembangan usahanya, bukan hanya dari bukan hanya satu dari sisi produknya, tapi akan menjadi produk yang lain berupa pupuk begitu ya. Nah, ini adalah salah satu model pengembangan yang sudah dilakukan atau akan dilakukan oleh narasumber kita. Baik, terima kasih kepada penanya pertama. Boleh kita ganti ke penanya yang berikutnya ya. Silahkan penanya yang berikutnya nih. Mungkin mohon maaf kalau saya boleh arahkan, kita lebih selain ke komoditasnya, tetapi juga bagaimana nih apa yang sudah dilakukan oleh beliau berdua ini mengenai pengembangan usahanya. Sampai sekarang beliau bisa ekspor itu bagaimana begitu ya. Karena kan tentunya di tempat-tempat pengusaha lainnya ini tidak kita tidak harus
menanam atau mengusahakan porang dan talas bening, tetapi apa yang dilakukan oleh beliau-beliau ini keberhasilannya ingin kita tiru ya untuk mengembangkan usahanya. Silakan untuk pertanyaan berikutnya. Ini dari HSS ya. Oh, Pak Saryansa. Silakan Pak Saryansa dari Hulu Sungai Selatan Kandangan. Silakan. Mungkin ditanyakan kepada siapa atau ke ini narasumber berdua nih. Gimana silakan Pak. Coba. Halo? Suaranya kurang kenceng, Pak. Pak Saryansa? Ini sudah ada suaranya loh, Mas. Ya, kedengeran. Ini, ya, ini mohon maaf, apakah karena suaranya saya tidak menangkap ini? Atau, halo? Suara, ya? ada suaranya. Atau kita ke teman yang lain dulu ya, Pak Saryansa, mohon maaf ya. Karena ini waktu juga yang menjadi batas. Kalau teman-teman yang lain, ini Pak siapa? Nah ini Pak siapa nih? Dari DPM Kalbar. Silakan Pak Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan sedikit tentang pasar, Pak. Sekarang kan bukan kita petani ini mau malas nanam. Kadang yang jadi sumber masalah kan pemasarannya. Yeah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengelola pasar agar apa yang kita tanam bisa terjual. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih. Ini mungkin nanti menurut pengalaman Pak Tony dan Pak Rahman bisa sampaikan. Silakan Pak Tony dulu. Ini bagaimana Pak pasar, kita mungkin dikatakan menciptakan pasar begitu ya. Kalau nanti atau kita mengejar pasar, bagaimana nih yang pernah dilakukan oleh Pak Tony dan Pak Rahman? Silakan Pak. Silakan Pak Tony. Suaranya. Ya. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi terputus karena faktor jaringan. Iya. Adapun untuk pemasaran porang Balangan, khususnya porang di Kabupaten Balangan, kita sudah mendirikan koperasi. Jadi dimanapun teman-teman petani milenial berada, kita bisa melakukan kerjasama, baik itu pengadaan pembibitan sampai pasca panen. Jadi disinilah kita gunakan peran jejaring sosial ini tadi agar kita nanti ke depan bisa bekerja sama. Contohnya di Kabupaten Balangan itu banyak petani milenial yang tidak mempunyai modal untuk bertanam porang. Nah, kita menjembatani untuk mendapatkan fasilitas kur untuk pembiayaan penanaman porang. Nah, mungkin ini bisa ditiru atau bisa diambil contohnya. Jadi ini bisa nanti diterapkan di tempat teman-teman berada. Jadi kita tidak sekedar koperasi kita menjual bibit, tapi bahkan ke pasca panen. Jadi untuk budidaya porang, kita memastikan untuk pemasaran kita yang menampung, itu saja. Oke, terima kasih Pak Tony, begitu ya. Menurut Pak Pak Rahman, pasar bagaimana Pak? Sehingga Bapak bisa mengembangkan bahkan sampai ekspor itu, bagaimana bisa mendapatkan hal itu begitu ya? Baik Pak, begini, awal mula saya sebelum mengembangkan suatu komoditi, saya cari dulu pasarnya, terus bayar yang asli ekspor siapa,
Saya harus ketemu dulu dengan dia, baru saya kembangkan. Sekarang sudah ketemu dan kita tinggal produksi, kirim, mereka bayar, gitu. Oke. Artinya tidak terlalu sulit lah. Yang penting kita cari pasar dulu, baru kita kembangkan komoditi tersebut. Nah gitu Pak Ikram, ini ya untuk semua komoditas ya. Untuk dalam kita mengembangkan usaha, pasar harus kita miliki dulu, harus kita pegang dulu pasar. Jadi kita kebetulan juga di Talas Bening itu ada semacam kemitraan, artinya jaminan untuk petani yang mau bermitra itu produknya akan dibeli oleh bayar langsung. Oke. Jadi untuk Talas Bening model pemasarannya sudah ada kemitraan, sama dengan tadi di Porang juga ya. Porang juga ini bisa untuk membuka mitra. Jadi Balangan ini siap itu. Mungkin begitu Pak Ikram ya. Halo Pak Ikram. Oke, terima kasih Pak Ikram. Kita masih ada, mohon maaf ya Pak Ikram ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap bahwa seperti yang Pak Ikram ketahui juga, pasar harus kita pegang dulu. Yang lain, silakan. Ini dari kalau ini silakan nih. Kita bisa kolaborasi nih sama Pak Husni. Pak Husni ini mau menyampaikan atau mau gini ya untuk teman-teman yang lain bagaimana kita mengembangkan usahanya. Silakan langsung aja Pak Husni ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni, peternak. Kebetulan saya juga sebagai pengurus Korwil wilayah Kalimantan Selatan DPM dan DPA. Mendengar dari dua narasumber, ini adalah komoditi baru yang kalau pasar sudah tidak usah ditanya lagi, artinya ekspor begitu. Yang karena saya juga sebagai pengurus wilayah di bawah di Kalimantan Selatan, sekarang ini ada tiga kabupaten saja, ini sudah ada 700 sampai 1.000 petani muda yang tergabung dalam jaringan pertanian nasional Kalimantan Selatan. Saya mau tahu, mohon info begitu, skema yang diterapkan oleh Pak Rahman sebagai komoditi Talas Bening ya, dan juga Pak Tony dari Porang. Saya itu sebenarnya kalau memandang secara umum khawatir nantinya kita sebagai pengusaha ini malah berjualan bibit saja gitu. Petaninya nanti masih kan masalahnya ini lumayan jangkanya panjang, 1 tahun sampai 2 tahun baru panen kan begitu. Maksud saya skema apa yang disampaikan atau yang diberikan untuk kita bisa melakukan undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani gitu. Masuk di mana? Jangan sampai kita sebagai pelaku usaha hanya mengambil keuntungan buat kita sendiri, petani kita tidak dilindungi dan tidak diberdayakan. Kasihan orang Bang. Itu yang pertama. Yang kedua, skema punya Pak Tony tadi diperbankan, aksesnya bagaimana atau skemanya bagaimana? Saya mau adopsi saya di peternakan. Mungkin bisa berbagi. Saya juga melakukan menggunakan KUR juga, mengadopsi sudah saya lakukan dengan salah satu bank untuk melindungi dan memberdayakan petani dengan skema saya. Terima kasih Pak, itu saja dulu. Oke, terima kasih Pak Husni. Ini silakan kepada Pak narasumber bagaimana yang ditanyakan skemanya ya tadi sampai dengan pembiayaan kalau kita mengambil dari bank begitu, dan juga mengenai antara katakanlah kalau Bapak ini sebagai intinya ya. Nah, yang teman-teman yang petani yang pengikutnya plasmanya ini bagaimana skemanya begitu. Silakan Pak Tony dan Pak Pak Rahman dulu, silakan Pak. Ya. Skema yang kita bangun untuk kemitraan Talas Bening
petani beli bibit ke kami, harga bibit itu 4.000 per batang sampai ke tempat petani langsung. Plus dari kami juga pengusaha memberikan kemudahan, artinya skema pembayaran itu cukup 50% dulu, separuhnya, sisanya nanti dibayar di saat panen. Dan untuk daerah yang bisa mengembangkan 30-50 hektar, kita akan buatkan tempat pengolahan baik daun talas bening maupun umbinya langsung di tempat. Artinya nanti kenapa kita mensyaratkan 30-50 hektar itu? Karena dari panen daun 30-50 hektar itu bisa sebulan menghasilkan 1 kontainer daun talas bening kering. Artinya kontainer langsung datang ke lokasi, dari bayar masuk kontainer langsung dikirim ekspor. Jadi tidak bertahap lagi pengiriman, artinya ke Jawa dulu baru ekspor. Itu kan kita mempersingkat distribusi produk itu supaya menghemat biaya dari ekspor tersebut juga. Terus untuk pembiayaan kita kan tidak tahu masalah KOR itu, nanti mungkin dari pihak BRI mungkin materi berikutnya mungkin di situ bisa ditanyakan. Untuk kami itu saja 50% dulu bayar, sisanya nanti dibayar bertahap dari hasil panen. Artinya misalnya petani itu panen 1 ton daun kering dengan harga 15.000, mereka bisa bayar 30%-nya dulu, 70% mereka pegang untuk keperluan mereka sehari-hari atau keperluan di kebun mereka. Jadi artinya tidak langsung begitu panen langsung dibayar pun enggak. Kita bertahap juga. Artinya untuk menjaga kemitraan, kenapa kami kemitraan itu agar pasukan untuk bayar itu terpenuhi. Artinya misalnya 1.000 hektar sekian hasilnya. Kalau tidak ada kemitraan, takutnya kita tidak bisa memenuhi kebutuhan ekspor bayar tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Rahman ya. Itu yang dilakukan oleh Pak Ahmad Rahman mengenai skema untuk bermitra atau pengadaan, khususnya di pengadaan bibit ya. Silakan Pak Tony, bagaimana dengan di budidaya porang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk budidaya porang, kita bisa menggunakan kontrak hasil dari pembelian. Jadi bila mana nanti kita sudah sepakat, ada kesepakatan perjanjian, kita berani membeli hasil dari budidaya porang yang ditanam. Jadi untuk pemasaran tidak perlu diragukan. Jadi cukup ikut dipelajari perjanjian-perjanjian. Nah, yang kita sepakati dari pengadaan bibit sampai pasca panen kita siap menampung hasil dari budidaya porang. Adapun untuk pertanyaan melalui perbankan tadi, kita juga bekerja sama melalui salah satu bank BNI di Kabupaten Balangan. Nah, kita sama melakukan perjanjian ke bank bahwa kami asosiasi atau koperasi Sanggam Balangan menjamin untuk pembelian hasil dari budidaya porang. Jadi tidak diragukan lagi untuk pasca panen. Jadi ada hampir 100 petani porang Balangan yang mendapatkan KUR 50 bahkan sampai 500 juta. Adapun sistem pembayaran itu bila panen baru dibayar. Jadi tidak ada untuk petani dibebani per bulan bayar angsuran. Jadi tidak, kita sudah melakukan kerjasama melalui bank, tapi kita libatkan Dinas Pertanian juga, karena salah satu induk kita adalah Dinas Pertanian setempat. Jadi
kita duduk bersama, kita musyawarahkan dan kita sepakati. Dari situlah nanti teman-teman yang ada di grup atau di sini bisa belajar di saat nanti praktek ke lapangan, kita bisa melakukan pembelajaran langsung seperti itu. Jadi bisa dicontoh bahwa di Balangan hampir 100 petani porang sudah mendapatkan fasilitas kur porang. Jadi mereka untuk fasilitas 50 juta ke bawah tidak pakai jaminan dan 50 juta ke atas pakai jaminan, itu saja. Oke, baik. Jadi ini untuk di untuk di Porang Balangan Pak Tony bisa bekerja sama melalui kontrak pembelian, Pak ya. Jadi untuk pengadaan bibit segala macam itu nanti di pembiayaannya petani melalui KUR, dan ini langsung antara bank dengan yang bersangkutan pribadi ya. Artinya hutang antara pengusaha pribadi dengan bank. Jadi tidak melalui tidak dikompulir dulu oleh Pak Tony ya selaku itu. Jadi langsung, jadi hanya mediasi saja Pak. Iya, Pak betul, itu ya, betul, begitu. betul. Saya pernah mendengar dari Pak Husni, beliau ini polanya cukup berbeda, tetapi mungkin nanti karena ini sama-sama di Kalsel nih, mungkin nanti bisa berdiskusi ya Pak Husni ya. Ini sama satu dengan yang lainnya tentunya punya kelebihan-kelebihan yang bisa nanti berkolaborasi, bagaimana kita bisa mengembangkan komoditas-komoditas yang ada di pengusaha-pengusaha kita. Mungkin begitu Pak Husni ya. Oh, Pak Husninya. Oke, baik. Mungkin mudah-mudahan bisa ini karena waktu kita. Ada satu lagi penanya ya. Satu orang penanya. Pak siapa ini? Siapa? Masih ada? Bisa Pak? Ini kebetulan teman-teman pengusaha muda. Jadwal hari ini kita selain hari ini ya, pagi ini nanti akan berlanjut dengan materi yang tentunya juga tidak kalah menarik, yang juga kita ingin dapatkan, yaitu mengenai pembiayaan. Nah, oke. Satu lagi Pak. Nah, ini Pak siapa nih? Oh, Pak Mata. Ayo silakan Pak. Bapak, suaranya Pak, sudah belum. Oke, silakan jawab Pak. Lupanya. Silakan Pak. Ya. Ada bisa dimintakan ada di klik. Silakan Pak Batoa. Pas. Ya, Pas. Oke, baik. Bapak dan Ibu, ini sebelumnya kami atas nama yang membawa acara hari ini mohon maaf karena waktu juga yang membatasi kita, ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini kita bisa masih diskusikan nanti ya setelah nanti jam 2 melalui LMS. Tapi kami arahkan bagaimana kita bukan yang teknisnya. Kalau teknis mungkin nanti kita arahkannya kepada narasumber-narasumber. Saya mohon nanti Pak Tony dengan Pak Rahman, walaupun kegiatan kita sudah berakhir, tetap ini mungkin nanti akan banyak yang menghubungi Bapak berdua ya. Ini bukti bahwa teman-teman punya niat untuk mengembangkan usaha yang arahnya mungkin ke Porang maupun ke Talas Bening ya. Dan untuk peserta yang lain, teman-teman peserta yang lain, pengusaha-pengusaha muda kita, silakan nanti kalau ada pertanyaan di LMS ya, juga kita bisa buka waktunya jam 2 ya, jam 2 siang sampai jam nanti kita mulai dari jam 2. Ada batas waktunya, saya mohon maaf, saya nanti ada teman-teman panitia yang akan mengaturnya. Mungkin itu sekali lagi kepada Pak Tony dengan Pak Rahman, terima kasih
Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, yang Bapak berikan hari ini, memberikan manfaat buat kita semua dan menjadi amal ibadah buat Bapak-Bapak berdua. Kepada teman-teman peserta, saya mohon maaf, kami mohon maaf ya, apabila dalam hal pertemuan hari ini mungkin ada hal yang kurang berkenan, waktu juga yang membatasi kita. Tetapi sekali lagi, karena kita sekarang dimudahkan dengan hubungan komunikasi, kita tetap bisa berkomunikasi. Jangan sampai karena waktu yang membatasi kita, apa yang kita harapkan kita tidak tercapai. Sekali lagi, kami masih membuka komunikasi. Ya, mungkin demikian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat. Oke. Sudah.